Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Ruby NDBT SPDGR CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri Matpunu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Koneksi antar materi ini saya buat berdasarkan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan agar setiap siswa dapat belajar dan efektif, optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus tahu 3 kebutuhan dasar belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Guru juga harus paham 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Konten, 2. Proses, dan 3. Produk. Strategi konten yaitu materi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan dalam berbagai variasi bentuk. Adapun strategi proses, yaitu metode pembelajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain. Disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan strategi produk, yaitu siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, infografis, tulisan esai, poster, video, atau bentuk tugas lainnya. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan individu siswa, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjawab kebutuhan belajar setiap siswa. Siswa yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang sesuai kebutuhannya. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Adapun kaitan antar modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang dapat menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang paling terakhir yaitu kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 dan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.